Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, anak-anak sibuk semua. Gimana kabar kalian hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu pelajari dulu ya. Baik, Bu. Loli Citra, Hadir. Siti Nurhaliza, Hadir, Bu. Sinta Tania, Hadir. Julia Rahmadila, Hadir. Hatifah Zulfa. Hadir, Bu. Oke, hari ini makan semuanya ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menginfokan ya bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang mekanisme kerja ekonomi digital. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang pernah belanja online? Saya, Bu. Wah, semuanya sudah pernah ya. Nah, artinya kalian itu sudah menjadi bagian dari ekonomi digital tanpa kalian sadari. Nah, tujuan pembelajaran kalian pada pertemuan hari ini, anak-anak mampu menjelaskan mekanisme kerja ekonomi digital itu, terus juga mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi digital. Karena semua hal di sekitar kita itu sekarang sudah menggunakan teknologi. Kalau dulu orang harus pergi ke pasar buat belanja, tapi sekarang cukup dengan HP. Semua kebutuhan besar bisa kita beli dalam hitungan menit. Bahkan kita bisa bayar listrik dan juga beli makanan dari rumah. Nah, itulah kekuatan dari ekonomi digital. Ekonomi digital ini bukan cuma eh, ngomongin tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita menyesuaikan diri dan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kalian sekarang ini bukan cuma menikmati kemudahannya aja, tapi juga harus paham gimana sih cara kerjanya. Karena generasi kalian itu adalah generasi digital yang membangun masa depan. Mungkin kalian sekarang itu mau belajar tentang ekonomi digital, tapi siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa menjadi pengusaha digital, programmer, atau content creator. Nah, intinya cuma satu. Kalian bisa memanfaatkan apa yang kalian punya hari ini, seperti waktu, ilmu, kuota, dan keinginan kalian untuk belajar. Karena masa depan itu bukannya ditunggu, tapi harus saling persiapkan dari sekarang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bahas satu persatu mekanisme kerja ekonomi digital itu. Nah, ekonomi digital. Ekonomi digital itu adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, aplikasi, dan sistem pembayaran digital. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa kalian itu sudah menjadi bagian uh, ekonomi digital tanpa kalian sadari, seperti membeli barang di Shopee, terus beli makanan lewat GoFood, terus bayar belanjaan di minimarket pakai kris, bahkan beli pulsa sekarang bisa pakai e-wallet. Nah, itulah bagian dari aktivitas ekonomi digital. Nah, kemudian nih ada cara kerja ekonomi digital. Menurut kalian, gimana caranya aplikasi TikTok atau YouTube bisa ada dan bisa kalian pakai saat ini? Karena ada lagi yang menjalankannya, Bu. Iya, betul. Karena di balik itu semua ada orang IT. Tapi prosesnya tidak sesederhana itu anak-anak. Di dunia ekonomi digital ada yang namanya proses produksi. Tapi proses produksi ini tidak menghasilkan barang, tapi juga menghasilkan produk digital. Selanjutnya nih ada
produksi konten. Nah, maksudnya ini, kalau kalian bikin video, kalian upload ke TikTok, banyak yang nonton, itu kalian sudah melakukan produksi konten. Nah, produksi konten ini bisa macam-macam. Bisa berupa video, bisa berupa musik, artikel, atau software. Nah, yang kedua, pengembangan aplikasi. Ibaratnya kalau konten tadi itu adalah itu rumah, nah aplikasi ini adalah rumahnya. Jadi pengembangan aplikasi itu adalah proses membangun tempat konten itu tinggal. Contohnya aplikasi Gojek. Gojek itu dibangun oleh orang programmer atau orang teknologi. Mereka membuat desain, membuat coding, melakukan uji coba sampai akhirnya aplikasi itu bisa kalian download di Play Store. Nah, kemudian yang ketiga, cloud computing. Cloud computing itu tempat penyimpanan online. Kalau dulu orang itu eh, simpan data melalui flash disk. Tapi sekarang cukup upload di cloud computing. Contohnya seperti perusahaan besar, kayak Google atau Amazon, mereka itu menyewakan tempat penyimpanan untuk orang simpan data agar aman. Nah, yang keempat ini ada data analisis. Data analisis ini proses kalian ketika menggunakan aplikasi mulai dari pencarian, barang kalian lihat semuanya itu dikumpulkan dan dianalisis oleh kita. Eh Seperti kalian misalnya mau beli barang di Shopee, kalian mau cari sepatu. Terus besokannya kalian buka aplikasi itu lagi dan ternyata muncul iklan sepatu yang kalian cari. Nah, walaupun kalian nggak beli apa-apa, tapi setiap tindakan kalian itu menghasilkan data. Nah, data ini akan membantu perusahaan untuk menentukan pasar dan membantu penjualan untuk meningkatkan penjualannya. Ya, selanjutnya ada alur transaksi digital. Nah, anak-anak di sini, Ibu bawa ilustrasi alur transaksi digital. Nah, di sini yang di belakang apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini ada produsen, platform digital, konsumen, pengiriman, dan terakhir itu ulasan. Nah, semua ini dimulai dari produsen. Produsen ini orang yang menjual atau membuat produk. Contohnya itu yang dijual produk baju dan celana, sepatu anak sandal, dan barang elektronik, dan produk-produk lainnya. eh Produsen ini eh memfoto produknya lalu mengupload di platform digital. Kemudian eh mereka ini nggak punya toko fisik, tapi juga dia membuka toko online. Dan dari toko online itu bisa menjual produknya ke seluruh Indonesia. Selanjutnya dari produk itu akan masuk ke platform digital. Platform digital ini seperti di sini ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Nah, aplikasi ini menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Dan di aplikasi ini juga tersedia deskripsi produk, harga, dan ulasan dari pembeli lain. Kemudian selanjutnya konsumen. Nah, konsumen ini seperti kalian ingin membeli barang misalkan di Shopee. Kalian ingin membeli barang di Shopee, kalian lihat-lihat dulu, terus kalian baca ulasannya. Setelah itu kalian klik check out. Nah, kalian pilih metode pembayarannya. Dan disinilah ekonomi digital bekerja lebih canggih lagi. Nah, pembayarannya itu bisa menggunakan eh, e-wallet seperti. Nah, di sini ada Dana. Nah, di sini ada Dana, GoPay, OVO, dan Kris.
Nah, semua sistem ini akan berlangsung secara otomatis. Sistem akan mengecek apakah uangnya udah masuk atau belum. Kalau uang sudah masuk, sistem akan memberikan notifikasi pada penjual untuk segera memproses penjualannya. Nah, selanjutnya di sini ada pengiriman. Setelah konsumen bayar, penjual akan melakukan pengemasan produk dan platform akan menghubungi jasa transportasi. Nah, jasa transportasi untuk pengirimannya itu ada JNT, JNE, Si Cepat, dan Kurir Gojek. Nah, kalian itu bisa mengecek lewat aplikasi untuk mengetahui barang kapan dikirim, barang yang udah sampai mana, dan siapa nama kurirnya. Kemudian yang terakhir ini ada ulasan. Nah, setelah barangnya sampai, konsumen bisa mengkonfirmasi penerimaan dan memberikan ulasan jika produk yang diterima konsumen itu sesuai. Dan konsumen bisa memberikan bintang 5 di platform digital yang konsumen beli. Nah, anak-anak, dari alur transaksi digital ini yang sudah Ibu jelaskan, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada e-commerce, fintech, dan transportasi online. E-commerce ini merupakan tempat pembelian barang dan jasa secara online. Nah, kalau fintech ini merupakan singkatan dari financial technology yang merupakan layanan keuangan untuk meningkatkan layanan keuangan seperti pembayaran, juga investasi. Kemudian transportasi online ini merupakan layanan transportasi yang biasa diakses melalui aplikasi digital. Nah, anak-anak, di sini ada e-commerce, fintech, dan transportasi online. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau e-commerce itu tempat layanan jual beli barang atau jasa melalui online. Nah, e-commerce yang kalian tahu itu ada apa saja? Coba sebutkan ya. Tapi, Bu. Shopee. Terus apa lagi? Tokopedia. Tokopedia. Terus apa lagi? Lazada, Bu. Dan lain-lain ya, masih ada lagi. Terus kalau fintech, ada apa? OVO. OVO. Terus Dana. Dana. Terus apa lagi? Gopay. GoPay. Nah, kalau transportasi online ada apa? Gojek, Bu. Gojek. Terus ada apa lagi? Grab. Grab. Ada apa lagi? Satu lagi? Oh ya, Bu. Yang warna kuning. Namanya apa? Maxim, Bu. Oke, Maxim. Nah, dari tiga ini, dari e-commerce, fintech, terus transportasi online ini merupakan contoh utama dari ekonomi digital. Oke, dari yang pembahasan tidak Ibu jelaskan, eh sekarang kita berlatih sedikit ya untuk mereview yang sudah tadi Ibu jelaskan pada kalian. Kita jawab bareng-bareng ya. Baik, Bu.
Nah, pertanyaan pertama, apa contoh pembayaran digital? Yang A, B, C, atau yang D? Yang abu. Yang A. Cantik ya. Betul, jawabannya A, kartu kredit. Lanjut, pertanyaan kedua. Apa peran e-wallet dalam ekonomi digital? Jawabannya yang mana? Yang abu. Oke, yang A. Betul, jawabannya yang A, mengurangi penggunaan uang tunai. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa peran marketplace dalam ekonomi digital? Jawabannya yang mana? Yang abu. Yang A. Cantik ya. Betul, jawabannya yang A, menghubungkan penjual dan pembeli secara online. Baik, berarti kalian sudah paham ya? Iya, Bu. Nah, sekarang kita lakukan kelompok ya. Ya, Bu. Di sini Ibu akan membagikan 5 kelompok ya. Untuk nomor absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, absen 6 sampai 10 itu kelompok 2, nomor absen 11 sampai 15 itu kelompok 3, absen 16 sampai 20 itu kelompok 4, dan absen 21 sampai 25 itu kelompok 5 ya. Baik anak-anak, jadi nanti akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan dengan masing-masing kelompoknya ya. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Nanti kalian akan mendapatkan studi kasus yang berbeda di setiap kelompoknya. Di sini studi 1 dan studi 2. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas dan materi hari ini? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, boleh, silakan. Ibu untuk pengajaran itu lulusnya atau di lembar kerja, lembar jawaban atau di PPT, Bu? Baik, untuk pengerjaannya langsung di LKPD-nya ya. Namun kalau misalkan jawabannya tidak muat, bisa pakai kertas tambahan seperti kertas folio. Dan jangan lupa di kertas tambahannya dikasihkan nama kelompok kalian masing-masing. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, coba siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan. Aktivitas jual beli yang dilakukan secara online. Oke, benar sekali. Jadi ekonomi digital itu merupakan aktivitas yang dilakukan secara online. Dan yang paling penting juga, ekonomi digital itu menjadi peluang bagi kalian di generasi digital saat ini. Jadi kalian itu bisa melakukan usaha dan juga melakukan karya digital. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dampak positif dan negatif mekanisme kerja ekonomi digital. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah berpartisipasi dan semangat untuk belajarnya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.